Oke, dulu sih sebenarnya kita nekat sih ya, bisa dibilang ada modal nekat lah. Kita benar-benar saya sama Abed nggak punya basic apapun di dunia F&B. Pertama udah pasti terpuruk lah, galau lah. Galau. Mungkin ya kalau orang-orang sendiri galau gitu kan. Kita biasanya sih ya kita dari dulu juga saling support lah, meskipun kita dua-duanya pasti ada salah lah. Beliau sangat disiplin dari kecil mendidik anak-anaknya. Kita kan dua bersaudara. Ya saya paling gede, otomatis lebih disiplin, paling disiplin lah ya bisa dibilang. Jadi memang kita pengen terus berkembang ya bersama dengan partner-partner kita, dan juga ya kita bisa maju dan juga bisa buka di banyak tempat. Bukannya dengan brand-brand lain itu bukan sikut menikut gitu, tapi kita berangkulan. Malah kita sisi manusia kita juga kan pasti kan adalah gitu ya. Jadi kita pengen sama-sama yuk kita bisa survive, yang lain juga kan harus survive juga bareng gitu. Halo teman-teman Sukses Play, salam sukses dimanapun Anda berada. Di episode Play Bistro kali ini, kita akan berbincang-bincang secara virtual dengan seorang pembisnis muda, seorang petarung sejati yang bukan hanya memiliki visi dan misi, namun juga berani menghadapi tantangan dalam memulai bisnisnya. Dialah pendiri Rumpi Coffee, Enrico Himawan Saputra. Selamat siang. Iya, halo semua. Halo. Panggilan akrabnya Pak Enrico atau Bro Rico boleh nih? Boleh, Bro Rico aja. Bro Rico, iya. Gimana cuaca di sana Bro Rico? Aman? Lagi sendu nih. Lagi sendu. Suasana sendu tuh di mana tuh? Berada lagi di mana? Lagi gerimis manja lah ya. Gerimis manja. Lagi di Bandung ya? Iya, lagi di Bandung. Kumaha Damang? Damang. Oke, Bro Rico ini kan seorang pembisnis muda yang sukses ya. Boleh ceritakan sedikit secara singkat awal berdirinya Rumpi Coffee? Oke, Rumpi Coffee itu pertama kali berdiri di Bandung, di Jalan Anggrek nomor 27, tanggal 27 September 2015. Gitu. Jadi kita udah jalan hampir 6 tahun lah ya, lagi berjalan 6 tahun ini. Oh, wow. Udah berjalan 6 tahun ya? Berarti lumayan lama juga ya. Nah, kalau tahu nih, Bro Rico, apakah Anda sendiri yang menjalankan bisnis ini atau ada pihak keluarga ataupun teman, rekan, bagaimana? Oke, kita Rumpi ini kita berdua sih. Jadi ada partner saya, ada namanya Albert. Ya kita mendirikan dari awal bareng-bareng sih sama Albert. Oh, sama Bro Albert. Okay. Iya. Bro Albert ini teman kecil kah atau bagaimana, dan bisnis ini dibangun pada saat apa gitu? Oke, kebetulan Albert itu sepupu saya. Dan juga waktu itu kita ya bisa dibilang seumuran lah ya, beda dikit lah. Jadi waktu itu kita lagi sama-sama skripsi. Kan kita masih waktu itu kuliah juga, skripsi. Kita nongkrong deh di kafe gitu kan, di tempat nongkrong buat kerjain skripsi. Terus mikir-mikir lama-lama boncos juga ya, tiap hari kita ngerjain skripsi tetap harus jajan kan, pasti lapar juga kan, haus atau apa. Terus itu kepikiran,
Atau kita yuk bisa deh bikin apalah, jadi kita nongkrong tuh di tempat sendiri sekalian usaha juga kan. Ya. Gitu sih. Jadi awalnya di 2014 saya sekitar bulan Oktoberan itu kalau nggak salah, yaudah akhirnya kita mulai deh nyusun-nyusun bisnis plan-nya, mau seperti apa, konsepnya gimana sih, gitu awal mulanya mah. Wah, ini menarik banget ya. Jadi pada saat masih mahasiswa, kuliah, sudah berbisnis, jadi menyelam sambil minum air ya. Iya, betul. Jadi ya kebetulan juga si Rumpi ini ya skripsi saya sih. Kan saya jurusan manajemennya yang entrepreneur tuh. Jadi sekalian deh kata saya, sekalian skripsi, sekalian capeknya, jadi sama lah gitu. Jadi terus ada hasil juga kan. Wah, keren. Jadi pas sidang juga enak, jadi ya gampang gitu. Oke, Bro Riko, outlet pertama Rumpi ini kan adalah di Bandung ya. Nah, untuk Anda sendiri ini tahu persis bahwa di Bandung itu kan sudah banyak banget nih sebuah kafe ataupun coffee shop ya sebelum Anda. Nah, apa yang sebenarnya mendorong Anda untuk berani memutuskan untuk menjalankan bisnis ini? Oke, waktu kita balik ke 2015 saya singkat cerita dikit, di tahun itu coffee shop belum menjamur kayak sekarang deh bisa dibilang. Ya. Apalagi dulu waktu itu banyaknya ya tempat nongkrong yang jualannya cukup murah ya, dengan instan dan lain-lain. Nah di sana kita melihat peluang nih. Nah di sana tuh tahun itu masih jarang lah orang yang menggunakan mesin kopi. Orang-orang tuh belum tahu espresso itu apa, cafe latte itu apa, cappuccino itu apa seperti sekarang gitu. Jadi di sana akhirnya kita ngambil peluang, kita coba menyajikan tempat lah ya. Jadi Rumpi ini sebenarnya artinya rumah kopi sih, singkatannya tuh. Jadi kita pengen Rumpi ini sebagai rumah kedua mereka. Jadi setelah mereka kuliah lah atau kerja atau apapun, sebelum pulang tuh bisa mampir dulu, nongkrong dulu lah, ngobrol dulu gitu kan. Jadi kita di sana ya udah konsepnya kita menyediakan tempat yang cukup lumayan luas dan juga harga yang nyaman di kantong lah ya, nyaman dompet, tapi dengan proper produk yang bisa dibilang maksudnya premium sih. Gitu. Nah, Bro Riko ini kan memulai bisnis pada saat masih mahasiswa ya. Betul. Bagaimana permodalan di awal dalam merintis bisnis ini nih, Bro Riko? Oke, dulu sih memang ya uang jajan adalah, karena kan waktu kuliah juga saya sama Albert masih suka jualan-jualan iseng di kampus gitu kan. Kalau nggak cobain lah bikin apa, ikutan bazar. Jadi uang jajan mah ada, tapi tetap kurang lah modalnya kan, karena untuk membuat kafe atau tempat kan cukup lumayan besar ya. Ya kita akhirnya meminjam ke orang tua sih. Gitu, kami minjam ke orang tua, ya mereka juga nggak asal ngasih pinjam sih, mereka melihat dulu strateginya gimana sih, planningnya seperti apa sih, brandingnya seperti, bukan branding lah ya, dulu kan zaman dulu belum masuk ke kayak branding skala sekarang lah ya, yang lebih profesional. Jadi ya waktu itu pengennya planningnya seperti apa, jadi kan mereka juga kan sebenarnya udah punya experience ya di dunia bisnis gitu kan, jadi seenggaknya kita juga belajar sama mereka sih. Baik. Gitu. Bro Riko, untuk memulai bisnis itu kan perlu dengan keberanian ya. Jadi banyak orang itu sulit untuk memulainya gitu. Nah, dari mana Anda belajar dapat menumbuhkan keberanian dalam menjalankan bisnis ini? Oke, dulu sih sebenarnya kita nekat ya, bisa dibilang ada modal nekat lah. Kita benar-benar, saya sama Abed nggak punya basic apapun di dunia F&B. Ya. Cuma kan baru fresh graduate juga, maksudnya experience juga masih dikit ya. Jadi ya kita waktu dulu ya udah deh melihatnya peluang, anggapannya kita tuh sebagai customer sih. Saya anggapnya kita gimana sih sebagai customer ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C, ada kekurangan apa nih di tempat A, di tempat B. Ya akhirnya kita coba di sana ngulik lah ya. Dalam artinya ngulik, akhirnya gue mau deh ke tempat yang kayak A, plusnya si A, minusnya si B, kita combine nih. Jadi seenggaknya si Rumpi ini tuh bisa jadi tempat perfect gitu dulu sih. Gitu, akhirnya ya udah browsing bener-bener dulu juga kan kita budget pas-pasan bisa dibilang gitu kan ya. Jadi kita benar-benar untuk desain atau apapun semuanya ya mengandalkan kayak Google, Pinterest dan lain-lain sih. Akhirnya udah kita coba coret-coret sendiri gitu. Oke, berarti memang mengawali dengan secara di riset terlebih dahulu ya, dari coffee shop yang ada di wilayah di Bandung nih. Nah, keberanian sudah mulai berani dengan cara nekat gitu ya. Nah, kalau nekat itu dalam bicara bisnis tuh pasti untuk mengawalinya ini ada resiko-resikonya sendiri gitu ya. Betul. Apa tantangan Anda dalam menjalankan bisnis pada saat di awal nih?
kira-kira Bro Riko? Oke, tantangan udah pasti karena kita dulu masih muda, punya egonya masing-masing ya, punya idealisnya masing-masing. Jadi di sana kita kan, apalagi kita ngomong partner ya, ada dua kepala nih pasti kan. Kita sama-sama belum punya experience dan lain-lainnya. Ya di sana sih kita akhirnya saling melengkapi lah ya, bisa dibilang. Oke, menurut pandangan saya seperti apa, menurut pandangan Albert seperti apa nih. Terus abis gitu ya udah kita coba rundingin mana sih plus minus yang lebih make sense lah ya, bisa dibilang positifnya lebih banyak gitu. Akhirnya ya kita diskusi, oke, kita udah menentukan nih misalkan mau jalan A, ya udah kita ikuti jalan A gitu kan. Setelah itu pasti kan ada rintangan ya, semua misalkan kita mau launching produk baru atau apapun, pasti nggak semuanya sukses lah bisa dibilang karena kita juga kan belum punya pengalaman sampai sejauh dulu gitu kan. Akhirnya udah deh, kita akhirnya belajar dari sana, dari kesalahan apa kita ini ya kita coba pelajari, kita evaluasi, jadi seenggaknya nanti buat tentuin selanjutnya itu udah lebih better sih gitu, jadi nggak ngulangi kesalahan yang sama sih. Oke, baik. Nah kalau seandainya Bro Riko kan sudah berani nekat, terus tantangannya sudah dilalui gitu ya. Nah kalau untuk mengalami masa terpuruk nih, atau keputusan dalam merintis atau menjalankan bisnis Anda. Nah, apa yang Anda lakukan untuk bangkit dan berdiri kembali? Kira-kira seperti apa? Pertama udah pasti terpuruk lah, galau lah. Mungkin ya kalau orang-orang sendiri galau gitu kan. Kita biasanya sih ya kita dari dulu juga saling support lah, meskipun kita dua-duanya pasti ada salah lah. Kita ada salah jalan, pasti keputusan itu jangan bersama. Karena kita setiap mengambil keputusan pasti kita discuss dulu sih. Mana ini otomatis kan kita berdua yang bertanggung jawab lah ya, bisa dibilang, karena kan kita ya udah mengambil keputusan itu salah, otomatis ya kita sih biasanya ngerengungin dulu lah, oke, take a break, minta seminggu, kita masing-masing biasanya seminggu kayak mid time mungkin, jadi di sana buat ngilangin mood dulu, tapi emang kita pasti mentok itu pasti seminggu sih, dan seminggu kita mau nggak mau harus bangkit, jadi saling support lah ya, kita juga yuk bangkit, coba kita evaluasi lagi. Kita ya maksudnya berdoa juga kali ya, minta lebih tenangan dan lain-lain gitu sih. Akhirnya ya sama bantuan orang tua juga sih, minta saran. Gitu. Oh baik, berarti sudah dievaluasi dalam waktu sangat cepat banget ini, seminggu tuh, wow, keren banget sih. Oke, Bro Riko, siapa tokoh yang menurut Anda berperan besar dalam membentuk Anda menjadi seorang pembisnis tangguh dan berani seperti saat ini? Mengapa dan bisa diceritakan? Oke, mungkin orang tua, lebih tepatnya papa saya. Karena ya betul, karena beliau sangat disiplin dari kecil mendidik anak-anaknya. Kita kan dua bersaudara, dan saya paling gede, otomatis lebih disiplin, paling disiplin lah ya bisa dibilang. Jadi kita maksudnya dituntut untuk lebih tepat waktu, bertanggung jawab, dan siaplah menerima hadangan apapun gitu kasarnya mah. Jadi memang papa itu yang paling keras ke saya, dan itu juga yang membuat saya mungkin bisa jadi sampai sekarang, bisa kuat mental dan berani ngambil resiko lah kasarnya, dalam artinya seperti itu. Dan juga ya beliau memang sangat peduli sama anak-anaknya. Jadi dan keluarga, lebih tepatnya keluarga sih, nggak cuma anak-anaknya aja. Jadi memang ya beliau salah satu yang paling mempunyai pendirian yang kuat. Jadi menurut beliau kalau ada A ya A gitu, ada B ya B gitu, nggak akan mungkin pindah-pindah gitu kan pendiriannya. Jadi ya itu cukup keras lah di sana. Ya saya sih cukup berterima kasih banget sama beliau. Jadi membuat saya yang menjadi lebih kuat seperti ini. Setiap ada masalah atau apapun itu juga beliau tidak menyalahkan saya gitu kan kasarnya, kalau saya ada salah langkah atau apapun, tapi lebih memberikan masukan, lebih advice lagi, lalu menyuruh cepat bangkit juga. Jadi jangan keterpurukan di sini aja gitu sih. Oke. Yang paling dalam lah ya kasarnya gitu. Baik, Bro Riko, kalau boleh tahu seorang papa sendiri ini seorang pembisnis atau seperti apa? Karena sudah menanamkan nilai-nilai positif kepada Bro Riko ini. Papa wirausaha
jadi emang sama mama juga punya jadi trader kain. Dia ada di Bandung juga di tekstil, di dunia tekstil, jadi trader tekstil sih. Jadi memang beliau menuntut nama baik kasarnya ya. Jadi kita setiap melakukan apapun harus dibekali dengan kejujuran, tanggung jawab juga, dan juga tidak merusak nama baik keluarga sih. Itu yang paling ditanamkan. Wah, ini luar biasa sekali ya Bro Riko ya. Nah seandainya nih, pastikan Papa melihat video ini. Nah apa yang ingin Bro Riko ungkapkan kepada Papa? Oke, terima kasih atas semuanya yang udah diajarkan dari dulu sampai sekarang, dan sekarang juga saya masih banyak belajar dari beliau. Jadi kita sama-sama belajar, berkembang juga, kita masih suka sharing juga menurut pendapat beliau seperti apa, pendapat kita apa, jadi kita sama-sama lebih berkembang lah gitu. Semoga sehat-sehat aja dan juga sukses selalu ke depannya gitu. Baik, apakah cuma hanya Papa nih yang mendorong dan mendukung Bro Riko? Atau kalau bagian Mama untuk mendorong Bro Riko dalam segi apanya? Mama juga ada pengaruh banget sih, dalam artian mungkin Mama juga lebih muda ya. Jadi lebih bisa memberi insight yang ke anak lebih muda lah gitu. Jadi kalau ada mau pengembangan menu atau apapun ya, kita juga suka sharing sih sama orang tua gitu, apalagi sama mama, karena mama juga sering nongkrong gitu kan, sering arisan gitu kan, jadi kita ya suka ngobrol-ngobrol ke depannya ada menu ini nih gimana gitu kan, dan juga ya mama sendiri juga disiplin banget sih gitu, apalagi mengajarkan lebih ke bagian finance kali ya, untuk lebih mengatur keuangan, lebih memanajemenkan memberi masukan-masukan itulah gitu, karena memang mama sendiri backgroundnya banyaknya di back office gitu. Jadi lebih banyak yang mempelajari ke administrasi ya, bisa dibilang bagian itulah gitu. Baik, sepertinya orang tua Bro Riko ini sangat udah bangga banget nih ya, sudah memiliki anak bisnis muda yang cukup sangat tangguh dan juga sangat baik gitu ya. Oke, Bro Riko, untuk Anda sendiri rencananya nih, apakah Anda puas dengan pencapaian Anda saat ini, Bro Riko? Kalau dibilang puas, cukup puas, tapi dalam artian saya dan kita pun Rupi pengen lebih berkembang lagi. Jadi memang kita masih memiliki goal-goal yang belum tercapai. Jadi memang kita pengen terus berkembang ya bersama dengan partner-partner kita, dan juga ya kita bisa maju dan juga bisa buka di banyak tempat lagi sih. Oke, amin. Nah, kalau dari tahun 2020 nih, ini kan udah cukup banyak banget nih beberapa bisnis nggak menurun. Nah, kalau menurut Anda di tahun 2020 seperti apa nih? Oke, 2020 sebenarnya berat banget bagi kita, tapi dalam artian kita juga sedikit agak bersyukur karena ada dikasih pandemi, dalam artian secara bisnis memang pasti semua juga berat ya, agak memiliki tantangan lebih, tapi seenggaknya kita di sini diberi hikmah bahwa ya kita juga sebagai manusia harus ada rehat sejenak pada saat kitanya diberikan jadi nggak usah jangan terlalu mikir banyak juga, jadi kita bisa lebih berpuas diri, lebih bersyukur juga, tapi dalam artinya kita juga harus memikirkan bagaimana kita melewati ini, karena kan kita melihat pandemi ini kan bukan hanya kita aja, tapi banyak, apalagi ada karyawan-karyawan kita yang harus kita pikirkan juga kan nasibnya. Jadi ya kita di 2020 kemarin itu ya cukup lumayan menguras energi, menguras otak juga, karena kita sudah memiliki planning yang cukup lumayan besar, tapi karena pandemi ya harus dipospon gitu ya, harus dirubah lagi gitu. Jadi akhirnya ya waktu itu awal pandemi kan di Maret akhir ya, kalau nggak salah Maret akhir, April awal itu kita hampir 2 bulan tuh benar-benar coba harus mikir inovasi apa nih gitu. Akhirnya ya waktu itu kita bikin yang literan dan juga kopi botol-botolan, lebih memfokuskan ke online karena kita sebelumnya memang tidak
banyak banget nggak main online lah kasarnya seperti itu. Dari sana akhirnya kita ya mempunyai inovasi-inovasi, ya kita akhirnya melaunching menu baru, dan juga ya kita sama-sama berkolaborasi mungkin ya dengan ya UMKM di Bandung dan Indonesia sih. Jadi memang kita ke depannya itu karena cukup lumayan berhasil dengan kolaborasi itu, jadi kita akan melanjutkan kolaborasi ini ke tahun-tahun selanjutnya sih. Gitu. Seenggaknya ya kita dari 2020 bisa survive dulu dah, bisa sama-sama kita keluar dari pandemi ini gitu. Oke, baik. Untuk Bro Rico sendiri, adakah program-program di tahun 2020 untuk survive sebelumnya, atau apa rencana Anda selanjutnya dalam karir Anda ini, Bro Rico? Oke, di 2021 memang sebenarnya bisa dibilang apakah lebih baik dari tahun lalu, benar lebih baik. Tapi apakah sudah balik normal, itu masih jauh ya menurut saya. Tapi ya kita harus optimis ya. Jadi kita benar-benar menanamkan pada partner dan juga karyawan-karyawan kita. Ya memang ini pandemi ini musibah dalam artian semua orang tuh mengalami ini, bukan kita aja. Jadi kita harus sama-sama berpikir positif, lebih bersyukur, dan juga yang penting kita sehat dulu gitu kan. Yang penting dilindungi gitu kan sama yang di atas. Yang penting kita bisa, yuk kita bangkit bersama, berkembang bersama, maju bersama. Jadi kita melewati badai ini juga bersama-sama gitu. Jadi ya kita tetap optimis, dan juga ya dengan perubahan-perubahan yang tadi kayak saya infokan, yang refreshment produk, berkolaborasi, ini sebenarnya bentuk kita mau sama-sama keluar dari pandemi ini bersama-sama loh. Kita bukannya dengan brand-brand lain itu bukan sikut menikut gitu, tapi kita berangkulan. Malah kita sisi manusia kita juga kan pasti kan adalah gitu ya. Jadi kita pengen sama-sama yuk kita bisa survive, yang lain juga kan harus survive juga bareng gitu. Lebih ke sana sih. Ya, jadi kita juga sebenarnya kalau di Bandung kita memang cukup banyak melakukan kolaborasi dengan coffee shop lain sih, gitu. Jadi meskipun sama-sama bisnis di industri yang sama, tapi kita malah tetap sama-sama, ayo bangkit bareng gitu. Kita saling support gitu sih. Baik, Bro Rico, dari awal terus juga sudah mengalami rintangan, terus bangkit, dan saat ini sudah berkembang. Cerita singkat ini sangat bermanfaat sekali nih Bro Rico, terima kasih banyak. Semoga bisnis Rumpi Coffee-nya semakin menggurita ke seluruh Indonesia. Saya Ebot Wijaya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Enrico Himawan Saputra. Sangat menginspirasi sekali untuk pada hari ini. Semoga sukses selalu. Sampai jumpa. Amin, amin. See you semuanya. Scan barcode ini jika ingin tahu lebih lanjut mengenai bisnis ini. Kami akan menghubungi Anda dengan brand owners. Jika Anda suka channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasinya. Fly Business akan hadir dengan banyak video mengenai kewirausahaan yang sangat berguna untuk Anda. Fly Business ini dipersembahkan oleh Panorama Media.